Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama kami dalam bahasan topik lanjutan terkait tafsir tematik. Perkenalkan, saya Andri Suryana. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan tafsir tematik setelah kita mengetahui tentang apakah tafsir tematik itu secara teori ataupun secara pengertiannya. Selanjutnya akan kami bahas mengenai langkah-langkah dalam penyusunan tafsir tematik atau tafsir maudhu'i itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tafsir maudhu'i adalah suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran tentang suatu tema tertentu. Sehingga tafsir ini seringkali dinamakan dengan tafsir tematik. Baiklah, berikutnya bahasan yang akan kami sampaikan ialah terkait langkah dalam melakukan tafsir tematik itu sendiri. Terdapat 5 langkah pokok dalam menyusun suatu tafsir tematik, yakni di antara yang pertama, yakni tentukan topik atau tema dalam Al-Quran yang akan kita angkat. Yang kedua, himpun dan tetapkan ayat-ayat tentang topik mana saja yang akan kita pilih. Ketiga, rangkai dan urutkan berdasarkan masa turunnya ayat tersebut. Yang keempat, analisis. Analisis yang dilakukan yakni untuk menyimpulkan atau menarik benang merah terkait kesamaan, kompromi, dan bandingan terhadap ayat-ayat yang kita pilih sebagai bagian dari tema atau tematik yang kita angkat. Kemudian yang kelima, yakni susun suatu pembahasan dalam suatu kerangka bahasan yang akan diangkat sebagai tema yang akan kita paparkan. Baik, berikutnya setelah langkah-langkah tafsir tematik yang kita lakukan, kemudian harus juga kita tahu apa sih urgensi atau pentingnya dari suatu tafsir tematik yang kita lakukan. Yang pertama, yakni tafsir tematik akan berperan dalam memberikan solusi Qur'ani bagi persoalan kontemporer muslimin pada saat ini. Sehingga bisa dikatakan sebuah tafsir tematik itu bersifat relate akan kehidupan kita sehari-hari dan dekat dengan lingkungan. Kemudian urgensi berikutnya yakni memberi pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tema yang sama. Nah, sehingga akan menghilangkan kesan bahwa ada pengulangan-pengulangan ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Padahal sebenarnya setiap ayat memiliki makna tersendiri. Kemudian urgensi berikutnya, metode ini akan memudahkan bagi seseorang dalam membahas suatu tema dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya untuk menunjukkan sisi lain kemukjizatan atau i'jaz dari Al-Quran itu sendiri. Sehingga Al-Quran dapat kita maknai atau dapat kita sampaikan kepada halayak umum bahwasannya kemukjizatan Al-Quran itu bersifat luas seperti itu. Kemudian selain tahapan yang sudah kita lakukan, kita memahami urgensi yang akan kita dapatkan dengan proses tafsir tematik ini, kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan juga di dalam sebuah penyusunan tafsir tematik. Ya. Hal-hal yang harus diperhatikan, salah satunya yakni yang pertama, memahami secara komprehensif ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema yang akan kita bahas. Sehingga ayat-ayat yang kita ambil atau ayat-ayat dukungan tema yang kita pilih bersifat komprehensif satu sama lain. Kemudian yang kedua, menggunakan riwayat-riwayat hadis yang sahih dalam menjelaskan makna ayat-ayat yang telah dikaji. Sehingga kedudukannya dapat dipercaya dan memberikan sebuah pemahaman atau tema yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menjauhkan diri dari fanatisme mahzab sehingga tidak ada unsur fanatisme di dalam penafsiran secara tematik itu sendiri. Kemudian yang keempat, meyakini kebenaran Al-Quran bahwasannya Al-Quran itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, memahami bahwa Al-Quran adalah kitab hidayah. Kemudian yang keenam, mengakui bahwa Al-Quran adalah kitab yang selalu up to date, sehingga kapanpun, dimanapun, dan dalam lingkungan seperti apapun,
ayat Al-Quran itu akan bersifat up to date dan relate akan kehidupan kita, sehingga untuk dibawa dalam memecahkan masalah, sebuah problem solving, kemudian juga untuk memberikan pandangan pada halayak luas bahwasanya Al-Quran dapat menjadi sebuah solusi dan alternatif akan masalah kehidupan yang dihadapi. Kemudian yang berikutnya adalah membekali diri dengan pengetahuan yang mendalam tentang ulumul Al-Quran, sehingga dengan pengetahuan yang mendasari ini memperkuat kita bahwasannya tafsir tema yang kita angkat sesuai dan relate begitu. Kemudian yang kedelapan, memahami ilmu-ilmu pengetahuan modern, sehingga bukan hanya tentang ulumul Qurannya saja, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan yang modern ini dapat mendukung, sehingga tema yang kita angkat, tema yang kita bahas bisa sinergis antara bagaimana ayat yang kita angkat, ayat yang kita pilih, dan didukung oleh pengetahuan secara modern, sehingga dapat memadukan pengetahuan dalam tafsir tematik yang kita angkat, sehingga secara keilmuan agama, keilmuan secara umum dapat saling mendukung satu sama lain, sehingga bukan hanya kaum akademisi saja, tapi juga yang agamis, bahkan halayak umum bisa menerimanya. Dari segi agamisnya, dari segi pengetahuan umumnya, bahwasannya Al-Quran ini seperti yang tadi disampaikan, up to date dan relatable terhadap kehidupan dan masalah yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, yakni mengkaji secara serius dengan hati yang jernih, sehingga diluruskan niatnya ketika melakukan tafsir tematik ini tidak atas satu fanatisme seperti yang tadi disampaikan, tidak juga atas kepentingan pribadi, tapi justru untuk mengangkat sebuah ijaz dari Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian salah satu tokoh, yakni yang mungkin cukup kita kenal di bidang ilmu hadis ya, yakni Quraisy Shihab, dalam bukunya Kaidah-Kaidah Tafsir menjelaskan bahwa ada hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang penafsir ketika melakukan sebuah tafsir tematik. Yang pertama, yakni para penafsir hendaknya pandai-pandai memilih tema yang menyentuh masyarakat tentunya, dan disarankan untuk bisa mengangkat sebuah tema yang bisa dirasakan langsung oleh pendengar, sehingga tidak menjadi sebuah tema yang jauh, tapi justru sebuah bahasan yang dekat, sehingga dapat dirasakan, kemudian juga dapat diperoleh urgensi atau kepentingannya untuk kehidupan para pendengar itu sendiri, sehingga yang mendengarkan, yang membaca, dan yang menyimak secara umum dapat memahami dan ikut masuk ke dalam tema tersebut, sehingga akan terasa dekat, dan yang menyimak pun akan ikut masuk ke dalam sebuah tema yang kita angkat. Itu hal pertama yang disarankan oleh Quraisy Shihab dalam bukunya untuk kita perhatikan dalam penyusunan tafsir tematik. Yang kedua, yakni para pemula yang menerapkan metode ini seringkali terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dalam penerapannya, sehingga harus hindari hal-hal yang dapat membelokkan langkah, atau mungkin juga langkah yang kurang tepat dilakukan bagi para pemula yang coba mengangkat sebuah ayat Al-Quran dalam satu tema untuk disampaikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni dari poin 2 ini. Yang pertama, kesalahannya itu yang pertama, menghidangkan ayat dalam Al-Quran secara berdiri sendiri, sehingga satu ayat diambil dan dijadikan sebuah dasar dalam sebuah tema, padahal satu ayat itu tentu akan berhubungan dengan ayat-ayat yang lain begitu. Kemudian kesalahan yang biasanya dilakukan yang kedua, yakni menulis sebab turunnya ayat, arti kosakata, dan munasabah dengan ayat sebelumnya. Nah, di sini dalam buku tersebut tidak disampaikan secara gamblang bahwa hal tersebut adalah suatu hal yang salah, tapi biasanya turunnya ayat, arti kosakata, dan munasabah ini tidak perlu diangkat secara terlalu luas, karena memang betul seorang penafsir dalam tafsir tematik harus memahami turunnya ayat, arti kosakata, serta munasabahnya, tapi tidak perlu
bahas dalam sebuah tema, karena kita harus fokus terhadap tema itu sendiri sehingga pembaca, pendengar, ataupun yang menyimak bisa tadi ikut dan memahami dan merasa dekat dengan tema tersebut, kemudian fokus terhadap tema yang kita angkat begitu. Kemudian yang ketiga, ini kesalahan yang dilakukan khususnya yang dilakukan oleh pemula, yakni menuangkan gagasan namun tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat yang dibahas dalam tema. Sehingga di dalam pengangkatan sebuah ayat, di dalam sebuah pengambilan ayat, kemudian dimasukkan dalam sebuah tema, tafsir tematik, tentunya dicampurkan atau dibubuhkan dengan sebuah gagasan atau ide-ide yang bersifat personal, sehingga gagasan ataupun ide yang dituangkan ini tidak ada kaitannya dengan ayat-ayat yang dibahas dalam tema tersebut. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan dan menjadi dasar mungkin dalam penyusunan ayat. Tadi sudah disampaikan mengenai apa saja langkah-langkah tafsir tematik, yakni ada 5. Seperti yang tadi sudah disampaikan, tentukan topik, kemudian himpun dan tentukan ayat, kemudian rangkaikan urutan turunnya ayat tersebut, kemudian analisis, terkait kesamaan, kompromi, dan bandingannya. Yang kelima adalah susun pembahasan dalam satu kerangka bahasan tafsir tematik itu sendiri. Nah, sekarang apa sih atau bagaimana sebuah tafsir tematik itu diangkat? Contohnya seperti apa? Salah satu contoh yang akan kami angkat yakni tadi pertama kita memilih dulu tema atau topik yang akan dibahas. Misalkan salah satu contohnya ialah topik atau bahasan mengenai khomer. Nah, kita ketahui bahwa khomer itu dilarang. Nah, tapi ternyata setelah dihimpun, yang kedua tahapannya adalah menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang ada kaitannya. Nah, berarti kata kuncinya mungkin ya yang bisa kita tuliskan di sebuah aplikasi pencarian kata dalam Al-Quran, kita bisa memasukkan kata kunci khomer sehingga akan muncul beberapa ayat. Kemudian setelah terkumpul beberapa ayat, kemudian kita urutkan. Nah, terdapat beberapa ayat, misalkan tadi terkait tema khomer itu sendiri ada ayat pada surah Al-Baqarah, yakni ayat 219, kemudian surah An-Nisa ayat 43, dan berikutnya adalah surah Al-Maidah ayat ke-90. Nah, dari ketiga ayat tersebut ada relate atau hubungan terhadap kata kunci, yaitu khomer. Nah, tapi ketiga ayat tersebut harus kita analisis atau kita lakukan langkah berikutnya, yakni merangkai dan mengurutkan ayat-ayat tersebut berdasarkan masa turunnya. Kenapa harus memperhatikan hal tersebut? Karena tentu ada latar belakang, ada asbabun nuzulnya terkait alasan turunnya ayat tersebut. Nah, dalam khomer ini sendiri yang kita ketahui adalah sebuah hal yang dilarang, atau khomer itu adalah haram dan dilarang untuk dikonsumsi. Ternyata dari ketiga ayat tersebut bisa kita ketahui urutan turunnya ayat yang menjelaskan perkembangan terhadap larangan dari khomer itu sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya analisis terhadap turunnya ayat tersebut, kemudian susun satu pembahasan. Nah, sehingga sebagai contohnya tadi kita khomer, kemudian misalkan masukkan kata kunci di mesin pencarian dalam Al-Quran, misalkan Al-Quran digital, kemudian akan muncul beberapa ayat, kemudian kita pilih yang sesuai dengan tema, kemudian susun urutan turun ayat tersebut sehingga kita bisa menganalisis, kemudian kita bisa lakukan sebuah pembahasan. Ternyata dari urutan ketiga ayat tentang khomer yang tadi sudah disampaikan, yang pertama turunnya ayat tersebut ialah pada masa zaman kerasulan dulu, kaum Quraisy sering mengkonsumsi air perasan dari anggur yang mungkin kita kenal sekarang dengan khomer ya. Nah, kemudian ayat yang pertama turun ialah surat Al-Baqarah ayat 219. Pada masa itu belum ada larangan secara tegas terkait haramnya atau dilarangnya mengkonsumsi sebuah khomer, sehingga
Yang pertama turun adalah surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan bermanfaat bagi manusia, tapi mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Sehingga di sini disampaikan atau bisa kita perhatikan, kita simak bahwasannya tidak ada kata yang khusus menyatakan bahwa khamr itu haram atau dilarang. Tapi di sini ada penyampaian bahwa terdapat dosa besar dan manfaat dari khamr itu sendiri, tapi mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga ayat pada surah ini menegasikan bahwa pengkonsumsian dari khamr itu sendiri lebih dominan mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Tidak ada larangan secara tegas, tapi di sini merujuk bahwa pengkonsumsian khamr itu tidak baik karena kemudaratannya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kemudian berdasarkan turunnya ayat berlanjut pada surah An-Nisa ayat 43 yang artinya berbunyi atau melanjutkan dari ayat sebelumnya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, di sini disampaikan bahwasannya setelah tadi disampaikan bahwa mengkonsumsi khamr itu lebih besar mudaratnya, kemudian juga seiring berjalannya waktu di masa itu bahwasannya orang-orang muslim masih ada yang mengkonsumsi khamr itu sendiri sehingga ada dampaknya. Kemudian juga beberapa muslimin melaksanakan sholat sedang mereka dalam keadaan setelah meminum khamr. Nah, bahwasannya beribadah dalam kondisi setelah mengkonsumsi khamr atau anggur dapat menurunkan kualitas dari bacaan sholat, misalkan makhrajul hurufnya dan lain sebagainya, sehingga dari kesahihan atau kesahan sholatnya itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu muncullah ayat, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Di ayat ini belum muncul larangan secara tegas tentang atau adanya kata haram dan dilarang. Di sini hanya disampaikan bahwa janganlah sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan atau mungkin sadar ya. Nah, sehingga ayat ini juga makin mempertegas, bukan hanya untuk menjauhi karena tidak ada manfaatnya atau sedikit manfaatnya dan besar mudaratnya, tapi di sini juga ketika beribadah jangan mengkonsumsi atau dihilangkan mabuk tersebut dengan cara jangan mengkonsumsi di masa akan melakukan ibadah sholat, sehingga ada persepsi bahwasannya di luar waktu sebelum mendekati sholat ya bisa mengkonsumsi, tapi setelah dekat dengan waktu sholat ya jangan gitu. Nah, sehingga terakhir muncullah ayat ketiga, yakni Al-Maidah ayat ke-90 yang berbunyi atau menyampaikan sebuah firman terkait larangan seperti pada surah Al-Maidah ayat ke-90 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Di ayat ketiga ini baru dapat kita dapatkan sebuah penegasan bahwasannya khamr yang menjadi salah satu hal yang disebutkan adalah sebuah perbuatan syaitan, dan ada anjuran atau perintah untuk menjauhi perbuatan tersebut agar kau mendapatkan keberuntungan. Sehingga dalam tema
atau tafsir tematik ini yang mengangkat tema Homer, dapat kita lihat bahwasannya setelah kita tentukan tema, kemudian kita rangkum ayat-ayat yang berhubungan dengan tema tersebut, kita runutkan ayat-ayat yang disampaikan, yang sudah kita pilih untuk kemudian dilihat waktu turunnya ayat. Di sana dapat kita lihat dan kita analisis, bahkan kita jelaskan terkait turunnya ayat tersebut dan kondisi zaman dahulu, sehingga bagaimana sampai turunnya sebuah larangan terhadap Homer itu sendiri. Itu mungkin salah satu contoh yang sering kita dengar terkait sebuah tafsir mengenai Homer yang ternyata secara kita runutkan termasuk pada sebuah tafsir tematik. Nah, seperti itulah tafsir tematik yang mungkin juga tema-tema lainnya dapat kita lakukan metodologi yang sama untuk kemudian kita dapatkan sebuah bahasan bahkan kesimpulan dari tema itu sendiri yang kita kemudian bisa dapatkan intisarinya, kemudian ambil hikmahnya untuk kemudian kita sebarkan kembali sebagai bentuk dari dakwah itu sendiri. Begitu mungkin terkait tafsir tematik. Setelah tadi kita ketahui bagaimana langkah-langkahnya, kemudian juga urgensinya, dan akhirnya juga kita juga mendapatkan wejangan dari salah satu tokoh hadis Indonesia dalam salah satu bukunya terkait apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa yang harus dihindari dalam penyusunan sebuah tafsir tematik. Itu yang dapat kami sampaikan. Tentu terdapat banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga ilmu yang disampaikan ini dapat memberikan pembelajaran bagi para pendengar, khususnya bagi kami selaku yang masih belajar, selaku yang masih mengembangkan ilmu. Mudah-mudahan niat baik untuk memberikan ilmu, menebar pengetahuan dan kebaikan ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Amin. Sekian dari kami terkait tafsir tematik. Mudah-mudahan ada pelajaran yang diambil. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.